Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mampir di sini. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda membedah satu emiten yang sedang ramai diperbincangkan, secara jernih, berbasis data, dan tanpa ikut euforia, mulai dari sisi bisnisnya, fundamentalnya dan valuasinya, hingga apa artinya bagi keputusan investasi Anda ke depan. Pernah nggak sih, kalian menemukan saham, yang belum genap 1 tahun IPO, tapi sudah membagikan dividen ratusan miliar rupiah? Kalau biasanya emiten baru masih sibuk ekspansi, menahan laba, dan fokus pertumbuhan, saham yang satu ini justru langsung bagi duit ke pemegang saham. Namanya CDIA. Pertanyaannya, ini sinyal fundamental kuat atau justru strategi yang perlu diwaspadai? Di video ini, kita akan kupas tuntas saham CDIA, dividen interim 167,7 miliar rupiah, dan apa artinya bagi investor. PT Chandra Daya Investasi Terbuka, atau CDIA, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada Juli tahun 2025. Artinya, usia saham ini di bursa, bahkan belum genap 1 tahun. CDIA bergerak sebagai perusahaan investasi, dengan fokus utama di sektor infrastruktur dan energi. Yang membuat CDIA menarik, perusahaan ini berada dalam ekosistem grup besar Chandra Asri, salah satu pemain utama di industri petrokimia dan energi nasional. Dukungan grup besar ini, memberi CDIA dua hal penting, akses proyek strategis dan stabilitas bisnis. Sejak IPO, pergerakan saham CDIA langsung mencuri perhatian pasar. Dalam waktu relatif singkat, harga sahamnya sempat melonjak tajam, bahkan mencatatkan kenaikan ratusan persen dari harga awal. Ini menunjukkan satu hal, pasar menaruh ekspektasi tinggi terhadap masa depan CDIA. Namun di sisi lain, kenaikan cepat seperti ini juga identik dengan volatilitas tinggi. Saham bisa naik cepat, tapi koreksi juga bisa terjadi kapan saja. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, angka keuangan. Dalam laporan keuangan semester pertama 2025, CDIA mencatat laba bersih sekitar 1,1 triliun rupiah. Pertumbuhannya sangat signifikan, dibandingkan periode sebelumnya. Inilah kunci utama kenapa CDIA bisa melakukan sesuatu yang jarang terjadi pada emiten baru, yaitu membagikan dividen interim. Artinya, laba bukan hanya ada di atas kertas, tapi juga didukung arus kas yang kuat. CDIA mengumumkan pembagian dividen interim sebesar 167,7 miliar rupiah, atau setara 1,34 rupiah per saham. Dividen interim adalah dividen yang dibagikan sebelum tahun buku berakhir, dan biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat yakin dengan kondisi keuangannya. Bagi emiten baru, ini adalah sinyal kepercayaan diri manajemen terhadap kinerja dan prospek bisnis ke depan. Selain itu, dalam prospektus IPO, CDIA memang sudah menyampaikan komitmen untuk membagikan hingga 40% laba bersih sebagai dividen, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan ekspansi. Bagi investor, langkah CDIA ini membawa dua pesan besar. Pertama, CDIA ingin membangun citra sebagai emiten yang shareholder-friendly sejak awal. Kedua, saham ini tidak hanya menawarkan potensi capital gain, tapi juga passive income dari dividen. Namun, investor juga perlu realistis. CDIA bergerak di sektor infrastruktur yang padat modal, membutuhkan investasi besar, dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, serta regulasi. Pembagian dividen yang terlalu agresif, juga berisiko jika tidak diimbangi ekspansi yang sehat. Ada beberapa risiko yang wajib dicatat. Pertama, volatilitas saham emiten baru. Harga bisa sangat fluktuatif. Kedua, ketergantungan pada proyek-proyek besar, yang memiliki jangka waktu panjang. Ketiga, sentimen pasar. Saham yang naik cepat seringkali rawan profit taking. Artinya, CDIA menarik, tapi bukan tanpa risiko. Kesimpulannya, CDIA adalah fenomena menarik di pasar modal Indonesia. Belum genap setahun IPO, sudah mencetak laba besar, dan membagikan dividen ratusan miliar rupiah. Ini bisa menjadi peluang bagi investor, yang memahami risikonya, dan percaya pada fundamental jangka panjang perusahaan. Namun ingat, di pasar saham, euforia tidak pernah cukup tanpa analisis. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tulis juga di kolom komentar, saham apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Oh iya, ini saya lanjutkan,
analisis fundamentalnya. Buat tambahan informasi saja, saham CDIA sering disebut sebagai fenomena baru di Bursa Efek Indonesia. Baru IPO Juli tahun 2025, tapi sudah mencetak laba besar, harga saham melonjak tajam, bahkan berani membagikan dividen interim yang cukup besar. Pertanyaannya sederhana tapi krusial, CDIA ini benar-benar kuat secara fundamental, atau hanya euforia pasar? Mari kita bahas secara jernih. CDIA adalah perusahaan investasi infrastruktur, bukan perusahaan dagang atau manufaktur. Bisnisnya berfokus pada energi, listrik, air industri, pelabuhan, tangki penyimpanan, dan logistik. Model bisnis seperti ini biasanya tidak mengejar pertumbuhan cepat, tapi arus kas jangka panjang dan stabil. Yang membuat CDIA berbeda adalah, siapa di belakangnya. Pemegang saham pengendali CDIA adalah Chandra Asri Group, bagian dari ekosistem bisnis Prayogo Pangestu, ditambah mitra strategis EGCO Group Thailand, salah satu pemain besar di sektor pembangkit listrik Asia. Track record pemiliknya jelas, pengalaman puluhan tahun di energi dan infrastruktur, bukan pemain baru. Sekarang kita masuk ke fundamental. Dalam laporan keuangan terbaru, CDIA mencatat laba bersih sekitar 1 triliun rupiah lebih, dengan margin laba yang sangat tinggi, untuk ukuran emiten infrastruktur. Arus kas juga kuat, likuiditas besar, dan rasio utang relatif moderat. Inilah alasan, kenapa CDIA berani membagikan dividen interim, sesuatu yang jarang dilakukan emiten baru. Dari sisi rasio, menurut data yang beredar di Stockbit, RTI, dan platform investasi lainnya, per CDIA tergolong premium, sementara PBV masih di kisaran wajar untuk perusahaan berbasis aset. Artinya, pasar sudah memberi harga mahal pada pertumbuhan masa depan CDIA, bukan hanya pada kinerja saat ini. Lalu bagaimana dengan nilai intrinsiknya? Sebagai perusahaan infrastruktur, nilai CDIA sebenarnya lebih cocok dilihat dari nilai aset dan arus kas jangka panjang, bukan sekadar laba tahunan. Pelabuhan, pembangkit, kapal, dan utilitas industri adalah aset yang nilainya bertahan lama. Secara fundamental, nilai wajarnya mendekati atau sedikit di atas valuasi IPO, namun harga pasar saat ini sudah mencerminkan optimisme yang sangat tinggi. Disinilah investor harus waspada. CDIA memang kuat secara bisnis, tapi risiko utamanya adalah valuasi dan volatilitas. Saham dengan kepemilikan publik kecil dan sentimen besar, sangat mudah bergerak ekstrim, naik cepat, tapi juga bisa terkoreksi tajam. Kesimpulannya, CDIA bukan saham gorengan, ini emiten dengan bisnis nyata, aset nyata, dan pemilik dengan rekam jejak kuat. Namun, harga sahamnya saat ini lebih mencerminkan ekspektasi masa depan, daripada nilai konservatifnya. Bagi investor jangka panjang, yang percaya pada sektor infrastruktur dan kekuatan grup bisnisnya, CDIA layak masuk radar. Tapi bagi trader atau investor yang masuk tanpa manajemen risiko, saham ini bisa terasa liar. Di pasar saham, bisnis bagus belum tentu langsung jadi investasi bagus, semuanya tergantung harga dan timing. Jika analisis seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tulis di komentar, saham apa lagi yang ingin kita bedah secara objektif dan mendalam.